Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diksi yang keempat. Kali ini bareng aku Atifah Jaina dan masih ditemani sama Kak Angga nih. Jadi kita bakalan lanjut nanya-nanya nih ya sama Kak Angga soal Fresh Club dan di masa pandemi ini tentu saja. Terus kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak Angga. Oke, siap. Kan Kak Angga nih kemarin di Fresh Club ya. Berarti sekarang udah selesai dong. Udah. Berarti kemarin pas di Fresh Club nih belum ada masa pandemi ya Kak? Udah dapat. Oh, udah dapat. Ya, setengah kepengurusan, mulai kepengurusan langsung dapat COVID gitu. Oh, udah dapat COVID. Iya. Jadi pas sementara berjalan tuh ada lagi panas-panasnya COVID berarti ya? Sangat. Terus kesibukannya selama masa pandemi ini apa sih Kak? Kira-kira? Oh iya. Karena kan sekarang kan saya udah mau wisuda nih, insya Allah September. Ya sekedar info aja nih ya. Jadi sudah selesai skripsi dan sebagainya, tinggal wisuda. Ya memang sekarang ini lagi nyari-nyari untuk magang ya. Karena kan sebenarnya momentum magang tuh sebelum saya nanti mau lulus, cuman saya mau coba lagi magang di beberapa LSM atau foundationnya. Itu lagi tunggu info pengumuman itu, dan juga lagi nulis-nulis saja sama teman-teman, nulis jurnal, dan juga beberapa kali semacam ikut mentoring beberapa adik-adik seperti itu sih. Nah, ngomong-ngomong soal jurnal, mentoring dan kepenulisan ya. Selama masa pandemi ini sih ada kesulitan gak sih Kak? Kayak struggle yang bikin apa gitu, yang bikin susah banget dalam menjalani itu semua gitu. Dalam menulis ya? Dalam menulis. Sebenarnya malah lebih luas ya. Aku nih selama udah beban skripsi udah keluar, bukan beban sih, tanggung jawab skripsi udah diselesaikan, langsung ini udah makin banyak waktu. Jadi aku lebih luas untuk ngatur waktu, dalam artian pagi sampai siang ngapain aja, siang sampai sore ngapain aja, malam ngapain aja, lebih ini. Ya lebih enak aja sih menurutku. Lebih fleksibel gitu, aku ngaturnya. Terus kalau di Fresh Club sendiri kan kita fokusnya ke penulisan. Betul. Ke penulisan, terus cara-cara menulis yang baik dan benar. Betul. Kira-kira tuh untuk memulai sebuah kepenulisan atau untuk memulai sebuah tulisan tuh enaknya di awal dari mana? Apa dari inspirasi dulu atau langsung ke akhirnya atau dari paragraf dulu gitu? Itu gimana sih Kak? Kalau aku tergantung pola sih. Maksudnya pola aku mau nulis apa. Misalnya kalau aku mau nulis buku cerita tentang novel, aku kadang tuh nulisnya based on experience kan, berdasarkan pengalaman kayak seperti apa. Jadi kayak mengulik-ngulik cerita-cerita, ingat-ingat di masa lalu aku ngapain aja dan sebagainya. Kalau misalnya nulis untuk kayak KTI, essay dan juga paper, yang memang ranahnya lebih ilmiah, itu memang aku lebih kepada lihat isu-isu terkini. Itu aku rasa itu jadi pedoman yang umum sih. Bahwasanya kita harus lihat isu terkini lagi marak-maraknya apa, terus kita coba explore, riset kecil-kecilan lah tentang hal tersebut. Tapi kalau misalnya memang lebih ilmiah lagi, misalnya menulis paper untuk masukin jurnal ya, kadang kan kita lebih ini juga sih ngarahnya kayak ngelakuin literatur review dan juga riset-riset kecil juga sih seperti itu. Nah itu jadi landasan awal bagaimana kita biar bisa nulis ke depannya, dalam artian tahapan nulis ke depannya itu lebih bagus seperti itu. Jadi kalau udah tahu masalahnya apa, nanti bisa nulis langsung ke explore tentang teori-teori yang ada dan sebagainya, sampai dengan nanti karyanya jadi seperti itu. Kalau nulis tuh butuh ide kan Kak? Butuh. Jadi Kakak tuh kadang mendapatkan sebuah ide itu dari mana gitu? Ini kayaknya kelewat tadi ya, ya tentang ide ya. Sebenarnya kalau tentang ide tuh lebih ke ini sih, aku bukan mood ya. Lebih kepada ketika ideku tuh berdasarkan passion aku tentang suatu permasalahan dari segi apa. Misalnya aku lebih suka tentang lingkungan. Ya aku memang lebih suka tentang lingkungan, isu-isu lingkungan, politik lingkungan dan sebagainya. Jadi aku akan fokus di situ, dan dan ideku nggak akan lari dari situ. Dan memang bagaimana aku mendapatkan ide-ide dari itu, ya membaca, melihat situasi terkini dan sebagainya. Karena kalau menurutku ide itu nggak terlalu sulit kalau menurutku cara dapatnya. Kita tinggal lihat sekitar, lihat ada permasalahan, ya langsung gerak nulis. Karena kalau nyari permasalahan Indonesia gampang sebenarnya, cuma lihat aja ke kiri kan, udah ada masalah nih, seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya kali ya. Kalau kalau menulis tuh itu tadi ada mood tuh, mengumpulkan niat. Betul. Itu lama banget. Nah cara Kak Angga tuh untuk mengumpulkan niat untuk menyelesaikan sebuah tulisan tuh gimana sih? Buat adik-adiknya juga nih, buat nggak tersendat gitu, gara-gara mood doang jadi berhenti. Ini gimana sih Kak? Lebih ke sebenarnya ini nggak bisa diterapin untuk semua orang ya. Cuman kalau aku orangnya tuh kalau menulis ataupun ini, aku selalu ngatur di laptop dan juga di dinding kayak gitu. Jadi misalnya aku tuh ada jadwal harian gitu.
setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh aku nulis. Senin jam sekian sampai jam sekian ngapain. Misalnya kayak jam 7 sampai jam 8 bersih-bersih, jam 8 sampai jam 9 makan, jam 9 sampai 10 nonton, 10 sampai 11 nulis, sampai jam berapa, kayak gitu. Jadi ada jadwal harian seperti itu. Nah itu aku sesuaiin sama deadline. Dan aku bilang, yang waktu percakapan sama dia, misalnya aku punya target nulis sebulan sekali, dan juara sebulan sekali, itu aku nulis. Nah, dalam artian gitu, itu membangun moodku sendiri, karena udah gak ada mood-moodan lagi kalau momennya kayak gitu. Harus kamu selesain, mau gak mau ada bentuk tanggung jawabnya kan. Dan di situ jadi bentuk konsistensi yang terus mengalir kayak gitu sampai dengan sekarang. Ada bentuk konsistensi penjadwalan kalau aku. Bahas soal penjadwalan ya. Tadi kan katanya harus ada itu lagi dari karena deadline atau apa segala macam gitu. Soal penjadwalan itu kan dari manajemen waktu tersendiri. Nah di pandemi ini kan banyak tersendak ya. Jadi misalnya kita mau meneliti gara-gara gak bisa keluar karena ini, apalagi sekarang lagi PPKM nih, gak bisa kemana-mana gitu. Kira-kira untuk mengatur waktu selama masa pandemi itu gimana sih Kak? Tergantung prioritas sih kalau aku. Jadi kalau aku memang karena mungkin kita gak bisa, misalnya nih ya, kita ada penelitian atau mau nulis, ya memang isunya tuh harus kita ke lapangan. Kan agak sulit nih, butuh izin kemana-mana dan sebagainya. Ya mungkin kita bisa lebih melihatnya atau lebih menulisnya dari angle yang berbeda. Dalam artian angle yang berbeda mungkin kita pakai data primer harus ke lapangan, tapi karena nggak bisa ya pakai data sekunder aja seperti itu. Dan juga mungkin kalau misalnya dalam hal-hal poin-poin lainnya, masalah bagaimana situasi pandemi COVID-19 sekarang, kita harus tetap produktif ya. Itu tadi, tetap prioritaskan dan juga konsisten. Dalam artiannya sulit juga sih kalau ngomongin tentang mood ya. Tapi kalau ketika kita mikir bahwa ini tanggung jawab, kalau aku nggak nulis, aku nggak selesaikan ini, nanti malah jadi kebiasaan buruk gitu loh. Nah itu sih, lebih banyak ngingetin diri juga. Menurut Kak Angga tuh di Fresh Club sendiri nih, kan Kak Angga waktu menjabat udah kena COVID nih. Kira-kira tuh transisinya Fresh Club pada saat sebelum COVID dan post COVID ini gimana sih? Bukan belum post kali ya. Masih dalam masa pandemi itu kira-kira gimana sih Kak? Ada struggle enggak sendiri? Di Fresh Club-nya atau di akunya nih? Di Angganya. Waktu itu kan menjabat sebagai ketua. Ya memang sulit sih. Maksudnya aku rasa bukan hanya aku aja sih, semua lembaga atau organisasi baik interkampus atau eksterkampus memang mengalami kesulitan itu ya. Karena momentum awal ketika ya kita nggak bisa nih kayak ketemuan kayak gimana tuh langsung bus langsung kayak gitu kan, kaget aja. Memang gitu kita langsung banyak rombak dalam artian aku agak sedikit sulit kemarin dalam artian untuk merombak beberapa program dalam artian yang awalnya offline dijadikan online. Dan juga ketika ngerombak nggak hanya ngerombak aja kita kan, kita otomatis mikirin lagi ulang konsepnya seperti apa. Nah mungkin kayak misalnya kayak gini, kalau offline kan bisa podcast kayak gini, tapi karena online bisa pakai Zoom atau kayak gimana. Cuman kan di awal-awal kan kita nggak tahu kayak gitu kan. Zoom tuh apa, Google Meet itu apa, kayak gitu nggak ada kan. Ya mungkin kesulitannya di situ sih. Beradaptasinya yang butuh waktu juga. Iya sih Kak, benar kali. Kembali lagi ke soal kepenulisan nih. Tadi kan Kak nggak bilang ngumpulin mood apa segala macem, terus deadline sebagai satu pacuan gitu. Kalau misalnya kita udah ada niat nih Kak, tapi tiba-tiba stuck gitu. Nggak tahu, blank, tiba-tiba tengah-tengah menulis tiba-tiba blank, nggak tahu mau ngapain. Itu apa sih Kak solusinya kira-kira menurut Kak Angga? Aku nggak ini sih, selalu mikir kayak gini. Setiap orang tuh punya fokus dan waktu menulis yang berbeda-beda. Misalnya kayak aku tuh bisa nulis ketika sepi, nggak berisik, dan juga suasananya hening kayak gitu. Jadi momen tengah malam, dan itu aku tuh malah pikiranku, ideku tuh banyak yang lahir. Mungkin berbeda, mungkin misalnya kayak beberapa orang yang misalnya Atifa kan, itu cuma bisa nulis ketika rame, bisa di kafe dan sebagainya. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Jadi ada momen-momen seperti, jadi kita menciptakan suasana kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika memang kita udah stuck banget, wah nggak ada ide, nggak ada moodnya juga udah buruk, coba berhenti dulu. Kita berhenti nulis, kita refreshing. Ya misalnya kayak bisa main games, bisa jalan-jalan keluar, bisa makan. Kalau cewek kan kayak gitu kan, kalau stres makan dan sebagainya kan kayak gitu. Jadi ada wadah-wadah atau ranah-ranah tersendiri yang bisa dipakai untuk merefresh diri. Bahasa ininya healing gitu kan, kayak gitu. Baru nanti nulis lagi kayak gitu kalau udah kembali. Oke, kita cut dulu bagian penulisannya. Aku tadi interest banget sama pertanyaan
pertanyaan Kak Ica soal tadi yang kakak bilang soal yang mahasiswa ambis gitu ya. Nah, kan ambis tuh konotasinya jelek banget gak sih? Maksudnya bukan konotasi sih, lebih kalau apalagi dalam mahasiswa selama aku jadi mahasiswa sampai semester 5 ini, kalau dengar kata ambis tuh mereka kayak jangan dideketin lah dia ambis. Kayaknya dia ini pelit soal ini deh. Nah, Kak Angga tuh menanggapi hal itu kayak gimana? Nah, ini paling sering sih tadi kehidupanku. Maksudnya aku orangnya ketika udah nulis itu sifatnya lebih ke individu. Jalannya lebih individu. Jadi kita tuh meluangkan waktu kita untuk nulis, otomatis hanya diri kita dengan tulisan kita. Kecuali kita ada kolaborasi dengan teman lain, ya kayak gitu. Nah, cuma memang momen seperti itu yang membuat kadang komunikasi kita dan sosial kita sama orang luar tuh kadang terputus atau mungkin terblok sedikit lah. Misalnya aku dalam artian beberapa hari ini fokus nulis, aku pasti akan jarang nongkrong. Nah, sedangkan beberapa orang di luar sana mungkin beranggapan bahwasanya wah, kok ini enggak gini, introvert dan sebagainya. Kata-kata itu paling sering. Ketika ada kata introvert keluar, ambis dalam nulisnya. Nah, aku menanggapinya positif aja bahwasanya masing-masing orang punya tujuannya. Ya tujuanku ya salah satunya perlu namanya ambisi. Ambisi itu konotasinya enggak negatif menurutku. Cuman bagaimana aja menempatkannya. Ketika kamu ambis nongkrong ya kamu ambis juga sih. Kayak gitu kan. Nongkrong dalam artian kamu suka bersosial, kamu ambis juga dalam arti sosial. Cuman memang kata ambisi jarang banget dipakai dalam hal yang demikian. Kata ambisi itu lebih kepada orang-orang mungkin yang lebih suka mencapai suatu karya ataupun reward untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Dan itu memang berubah di mata sosial kan bahwasanya ya. Ketika orang ini selalu dapatkan suatu reward atau penghargaan ataupun apapun itu, ya ada pengecapan ambis. Tapi aku merasa itu adalah sebuah bentuk apresiasi sih. Ya, bahwasanya aku punya tujuan kayak gitu. Ambisi itu kan ada tujuan seperti itu. Jadi yang tadi katanya kalau ambis tuh introvert apa segala macam. Jadi sosialisasinya itu gimana tuh kira-kira? Itu pandanganku sih yang aku rasakan dari orang-orang kita. Iya, dari Kak Angga aja. Dalam artian ya bisa aja sih aku. Biasa aja. Iya, maksudnya kalau introvert, tapi aku dalam artian selama aku dalam kegiatan sosial, ya aku masih ikut kegiatan sosial kok. Aku masih sering ikut kegiatan pengabdian, aku masih bersosialis sama teman-teman, walaupun memang momentumnya nggak intens. Dan aku rasa itu bentuk pengertian dari lingkungan sosialku bahwasanya ya ketika aku ada fokus demikian, ya mereka harus pahami gitu loh, bahwasanya aku harus ngerjain ini yang gini. Dan aku rasa di beberapa lingkunganku ada orang-orang pengertian dan mungkin ada juga beberapa orang yang mengecap di luar dari hal tersebut. Tapi itu ya wajar-wajar aja. Kita nggak mungkin kan ngebuat diri kita tuh sebaik mungkin di mata orang lain gitu kan, nggak mungkin. Berarti ambis itu bukan negatif ya guys? Bukan. Introvert juga gak negatif loh. Jangan dijauhin temen yang itu. Apalagi buat maba-maba nih, kalau ngerasa mau ambis semester 1, mau IPK 4, tapi tiba-tiba itu gara-gara itu kalian gak sosialisasi, itu gak boleh ya. Gak boleh, tetap harus organisasi. Salah satunya ikut Fresh Club dong. Iya. Kan di Fresh Club kita banyak teman. Promosi ya. Promosi ya, Kak. Apalagi ya, mungkin soal buat maba nih Kak. Kan aku dulu waktu masih maba itu mau fokus semester ini gini, semester ini gini, ada goal masing-masing di setiap semester. Kalau tiba-tiba ada something yang bikin kita ke distract atau apa segala macam, itu tuh susah untuk kembali ke jalan yang benar lagi. Gitu. Kalau Kak Angga sendiri mengatasi itu gimana sih Kak? Wah, ini berat sih sebenarnya. Soalnya aku juga sering banget kayak gitu. Konsisten itu sulit ya, sulit. Karena kenapa sulit? Karena itu bersifat rutinitas. Ketika itu bersifat rutinitas, pasti kita kadang tuh merasa bosan. Aku rasa itu sangat umum untuk seorang manusia kan. Ketika itu terus-menerus dilakukan ya kadang bosan. Aku rasa itu gak apa-apa. Dalam artian ketika memang momentumnya, misalnya sebulan ini aku fokus untuk bisa nulis, misalnya nulis 5 buku. Gak mungkin juga sih kalau untuk aku kan. Mungkin orang lain kan, orang lain mungkin nulis 5 buku. Ya dia berusaha untuk capai tulisan 5 buku. Namun ada momentum di mana mungkin dia ada tanggung jawab di organisasi lain. Itu kan kadang mengganggu tuh. Bukan ganggu sih ya, tanggung jawabnya kan. Ada rapat kayak gini-gini dan sebagainya, otomatis waktunya akan beralihkan ke sana. Gak apa-apa waktunya dialihkan ke sana, tetapi ketika itu udah selesai kembali lagi. Tetapi aku rasa itu kembali ke prioritas lagi. Ketika emang dia 1 bulan itu untuk itu, hal-hal di luar itu ya abaikan saja. Ya kalau misalnya itu membuat kamu dicap gak bertanggung jawab, ya itu resiko kamu kan. Ya makanya tadi manajemen waktu juga penting. Seperti itu. Aku juga mau nanya nih, sambungan dari yang tadi. Ini salah satu pertanyaan yang mungkin muncul di setiap adik-adik entar yang mau masuk kuliah gitu. Apalagi sekarang lagi mau mikirkan entar mau kuliah gimana ya. Kalau misalnya IPK penting kan Kak, penting. Sosialisasi juga penting. Tapi kalau misalnya
ada satu hal yang harus dikorbankan di antara dua itu. Kira-kira menurut Kak Angga cara untuk menyeimbangkan kedua itu gimana sih, Kak? Sulit sih. Aku nggak. Pertanyaan sulit dari tadi. Aku nggak percaya, bukan nggak percaya sih. Aku nggak terlalu melihat bahwasanya semuanya itu harus balance dan harus seimbang. Pasti ada yang lebih diprioritaskan, ada yang enggak. Aku percayakan itu. Itu tergantung dari tujuan masing-masing. Jadi mungkin kalau misalnya Acifa nanya bagaimana menyeimbangkan, aku nggak bisa jawab karena aku nggak bisa melakukan hal tersebut. Aku lebih melihat ketika tadi sebelum aku katakan yang aku katakan sebelumnya ketika bersama Ica juga bahwasanya aku nge-branding diriku bahwasanya ketika orang bisa bilang namanya Angga, oh iya tentang itu loh. Angga nulis atau misalnya Angga ini gimana gitu kan. Nah itu yang aku prioritaskan. Dalam artian masing-masing orang punya brandingnya masing-masing orang punya pencapaiannya. Cuman bagaimana dia fokus dengan dirinya sendiri aja. Bukan fokus dalam artian nggak ngurusin orang lain, enggak. Fokus sama tujuan kamu, tapi tujuan kamu itu ya nggak mungkin kamu sendiri yang capai gitu loh. Banyak orang lain yang ngebantu juga kan. Nah makanya hal-hal bersifat sosial dalam artian komunikasi sama orang lain sebagainya itu tetap harus intens. Karena nggak mungkin kita mau sukses ataupun apapun dengan diri sendiri, nggak mungkin menurutku. Nah mengenai menyimbangkan tadi ya nggak mungkin sih menurutku. Ya benar sih. Pasti ada yang dikorbanin, pasti ada yang minus, ada yang plus. Cuman tergantung bagaimana tujuan kita. Itu memang bukan nggak mungkin tapi susah ya. Ya susah kalau menurut aku. Susah banget. Makanya nggak bisa jawab sih. Iya. Tahu sih. Berarti belum terjawab kali. Memang susah. Setiap masing-masing orang beda kali. Individu beda. Terus pertanyaan selanjutnya balik lagi ke Freshkop ya. Freshkop. Terus pendapat Kak Angga soal manfaat penelitian dan kepenulisan nih dalam sebagai mahasiswa, apalagi Kak Angga udah lulus ya? Udah mau lulus. Iya. Tinggal wisuda. Berarti tinggal pakai toga doang nih. Iya. Udah nggak mikirin skripsi lagi dong, Kak. Mudah-mudahan luring sih. Iya. Jadi itu menurut Kakak manfaatnya tuh ke penelitian dan kepenulisan. Manfaatnya apa? Ikut Freshkop tuh kan itu tujuannya. Manfaatnya apa kira-kira? Kalau kepenelitian di Freshkop sebenarnya itu tujuan itu jadi prioritas utama karena kan memang Freshkop memang wadahnya untuk demikian kan. Kalau berbicara tentang hal itu memang ketika memang arahnya ke penulisan sama kepenelitian, manfaatnya untuk apa? Mungkin untuk segelintir orang yang memang tujuannya karirnya untuk menjadi seorang dosen atau akademisi itu sangat membantu. Karena kan mau nggak mau ketika kamu mau jadi dosen, mau jadi akademisi, nulis itu hal yang wajib, penelitian hal yang wajib. Jadi itu pasti akan mendongkrak dan sangat membantu karir dia kan ke depannya. Nah, namun di satu sisi untuk bagaimana orang yang mau jalannya lebih bukan akademisi tapi ke kegiatan profesional, misalnya dia kerja di perusahaan dan sebagainya, aku rasa itu sangat tetap membantu juga. Karena segala bentuk misalnya kayak penelitian dan penulisan itu bukan hanya tentang nulis gitu loh. Kita nggak hanya akan nulis di laptop dan sebagainya, tapi ada bentuk critical thinking, ada bagaimana kita berusaha mengeksplor, mencari suatu solusi atau mungkin permasalahan yang ada, mencari gap-gap tertentu dari beberapa poin-poin mungkin isu-isu terkini. Itu sangat membantu di dunia pekerjaan kayak gitu loh. Misalnya kayak kalian misalnya ketika di kerjaan karirnya memang agak berbeda dari kepenulisan, tetapi kalian diminta untuk bagaimana bisa mensiasati dalam artian bagaimana menarik misalnya Atifah ya. Atifah di Freshkop, tetapi ketika di masa depan Atifah malah jadi marketing. Mungkin enggak terlalu berkaitan sama kepenulisan dan penelitian, tapi masih ada sedikit bersinggungan kan. Nah, Atifah disuruh mencari beberapa pelanggan. Nah, sebenarnya dalam kegiatan penulisan sama penelitian, teman-teman ada juga bentuk-bentuk komunikasi. Dalam artian bagaimana bentuk negosiasi, diplomasi dan sebagainya. Karena ketika misalnya mau meneliti, datanya primer, harus ada interview. Ada bentuk pendekatan juga, misalnya kayak gini kan, ada bentuk pendekatan itu juga sangat membantu. Nah dalam artian memang ketika poin-poin yang tadi aku sebutkan itu, ketika di masa depan pasti juga punya dampak yang baik untuk karir. Itu baru dari segi fokus penelitian sama penulisan, belum hal-hal di luar lain gitu loh, misalnya kayak pembangunan jaringan dan juga pengabdian masyarakat juga di Freshkop dan sebagainya, itu sih. Buat adik-adik kali ya, buat maban yang yang masih penasaran di Freshkop tuh ada senioritas atau apa segala macem gitu. Terus jadi sungkan untuk bertanya, Kak ini nulis gimana sih? Dari Kak Angga sendiri, ayo tanggapannya gimana coba? Freshkop itu kalau menurutku ya, aku nggak tahu ya kalau di luar sana tuh nganggapnya gimana. Tapi kalau menurutku pribadi lembaga internal yang ini nggak tahu sih ini konotasinya positif atau negatif. Tetapi kita lebih santai kayak diskusinya gitu loh, diskusi santai. Jadi di Freshkop itu juga bahasanya lebih santai karena kita nggak terlalu terketat sama hal-hal yang bersifat organisatoris jalan, tetapi nggak benar-benar formal banget gitu loh.
Karena memang wadah kita tuh untuk mengembangkan dalam artian dari segi kepenulisan dan penelitian. Makanya Visipol Research Club ada kata klubnya gitu loh. Lebih ranahnya ke komunitas sebenarnya. Tetapi memang karena lembaga internal ya seperti itu. Dan juga memang dari hal tersebut nggak ada namanya senioritas dan sebagainya. Kita mau ikut lomba, mau nulis sama-sama, mau melakukan kegiatan sama-sama, ya tetap akrab apa adanya seperti itu. Nggak ada misalnya harus sungkem dulu atau gimana, nggak ada seperti itu. Malah hal-hal semacam senioritas dan sebagainya malah membuat kita tuh terbatas dalam hal berkarya kayak gitu loh. Jadi ini karena waktunya udah mau habis ya. Mau nanya dulu deh. Ini sebenarnya pertanyaan paling awal sih, tapi udah ditanyain akhir nggak apa-apa. Kangga ini asalnya dari mana sih? Hah? Kangga asalnya dari mana? Aku asalnya dari Masamba, Sulawesi Selatan. Aku juga dari Sulawesi Selatan, bersama dong. Dari Makassar. Jadi buat kalian yang mau masuk di sini, apalagi anak Sulawesi, masuk lah. Ini promosi juga ya ke daerahnya, tapi intinya sebenarnya semuanya bisa semuanya masuk. Bisa. Jadi di sini tuh bukan cuma orang Jawa doang kok. Bisa di sini banyak ada orang Kalimantan, Sumatera, jadi banyak. Jadi gak usah takut untuk bersosialisasi dan berorganisasi dalam Press Club gitu. Karena di sini kita bakalan diajarin dan diarahkan. Salah satu mentornya ya Kangga gini. Segitu aja kali ya. Sekian dari aku. Terima kasih yang udah menyaksikan dan udah nyimak. Semoga bermanfaat ya podcast ini buat kalian. Makasih juga Kangga udah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Udah meluangkan waktunya sama kita, sama aku, sama Kalia tadi. Sekian sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Atif Anjaina pamit. Bye guys.